Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat, ibu bapak jamaah masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus yayasan dan DKM Masjid Al-Mukhlisin yang diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya dan hostnya Mas Kuti. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga ibu sekalian, anak-anakku sekalian, serta para remaja baik putri maupun putra, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala maka kita menjadi ringan kaki kita untuk melangkah ke masjid dan untuk menuntut ilmu, karena majlis ilmu itu merupakan majlisnya orang-orang yang sholihin. Oleh karena itulah pembahasan kita ini berada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi pembahasan kita ini berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh dari kata-kata raudhah. Raudhah itu artinya taman, jamaknya riyadh. As-shalihin, orang-orang yang soleh. Tidaklah mereka berada di taman-taman orang yang soleh kecuali mereka sedang belajar Al-Quran, kecuali mereka sedang belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Kemudian sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang dimaksud dengan taman surga? Riyadul jannah majlisul zikri atau majlisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman surga di dunia itu adalah majlisnya orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, sampai ikan-ikan di laut pun mendoakan orang-orang yang thalibul ilmi. Semoga hadirnya kita di sini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita pun mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tanpa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang berniat untuk menuju ke masjid. Artinya ketika kita menuju ke masjid, hendaknya niat kita itu dimulai dari saat ketika kita keluar rumah. Bukan saat kita lagi sholat di masjid, tapi ketika kita
keluar rumah, maka di sana kita berniat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Shalatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan." Salat seseorang dilaksanakan berjamaah. Kalau berjamaah berarti apa? Ada imamnya, ada makmumnya. Jadi salat seseorang di dalam melaksanakan salat berjamaah tazidu ala salatihi, itu keunggulannya, pahalanya itu lebih besar daripada dia sholat fi baitihi, di rumahnya, wa sholatihi fi suqih, dan lebih besar dari sholat yang dilakukan di pasar, dengan nilai bid'an wa ishrina darajah, dengan nilai lebih dari 20 derajat. Bid'an ini adalah sebuah hitungan lebih dari, bisa menjadi 25 derajat dalam sebuah riwayat hadis, bisa jadi menjadi 27 derajat dalam riwayat hadis. Paling tidak dia melebihi daripada sholat di rumah atau di pasar. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Dan yang demikian itu bahwa salah seorang mereka apabila dia berwudu, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sangat bagus, sempurna, berarti dia melakukannya di rumah. Dia berwudu dan wudunya sempurna, fa asbighil wudu, ai fa ahsinil wudu, artinya wudunya apa? Sangat sempurna. Tidak wudu secara asal-asalan. Karena kalau kita lihat banyak orang yang ketika berwudu cuma sekedar apa? Nyolek-nyolek anggota wudu doang. Padahal apa? Hendaknya dia harus melakukan wudu itu dengan benar. Dimulai pas cuci tangan dengan baca bismillah. Kemudian dia apa? Kumur, masukkan air ke hidung. Kemudian apa? Membasuh muka. Membasuh mukanya. Tapi apa? Diratakan. Rata semua muka ini apa? Kena air. Kemudian dia membasuh dua tangan. Dimulai dari tangan kanan sampai siku. Agak melebihi dikit. Dengan kaidah ma la yatimu, kaidahnya tidaklah sempurna illa bil wajib. Jadi tidaklah sempurna dilakukannya kecuali hal tersebut apa? Agak melebihi dikit. Kenapa? Dikhawatirkan ada kurang. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, disebutkan dalam kaidah. Sama juga habis itu apa? Kanan dulu baru kiri. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi jangan ini sekali, ini sekali, ini sekali lagi, ini sekali. Jadi tidak gantian. Jadi habisin dulu kanan, baru kiri. Kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Ini ada bab tersendiri tentang cara berwudu yang benar. Kemudian setelah dia berwudu, summa atal masjidah. Kemudian dia mendatangkan masjid, berarti dia berwudunya di rumah. Maka kata para ulama, dari hadis ini lebih utama kita berwudu di rumah. Kenapa? Karena diajarkan Rasulullah. Paling tiba efisien di masjid itu efisiensi deh. Karena kadang-kadang kita kan kalau wudu nih Pak, wudu di masjid atau di rumah, lebih banyak air yang kita buang ketimbang yang kita pakai untuk berwudu. Kita lagi wudu kerannya kenceng. Kira-kira yang banyak kanan yang kita pakai airnya, yang keluar dan terbuang-buang airnya, yang terbuang-buang. Makanya Pak, kalau kita berwudu kerannya jangan dipolin, sedikit aja. Kan kalau belum pol belum apa berhenti gitu kan. Kemudian dia datangkan ke masjid, dia mendatangi ke masjid, la yanhazuhu illa shalah. Tidaklah dia pergi ke masjid kecuali niatnya emang mau sholat gitu. La yuridu illa shalah. Nah, di sini ada kalimat la yuridu illa shalah. Tidaklah dia menginginkan untuk pergi ke masjid illa shalah, kecuali untuk sholat. Jadi kalau kita pergi ke masjid, niatkan sholat. Walaupun nanti habis sholat itu ada rapat, ada apa? Ada upaya pertemuan. Tapi utamakan niatnya dulu yang sholat nih. Jadi jangan sampai ketika kita keluar rumah, mentang-mentang nanti habis sholat ada rapat, niatnya apa? Rapat, jangan sholat dulu. Kenapa? Karena utama sholat. Itu apa? Utama sholat.
Karena orang yang niat sholat disebutkan dalam hadis, falam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah. Tidaklah ia melangkah dengan satu langkah karena dia sholat, niat sholat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah illa rufi'alahu biha darajah, kecuali orang tersebut diangkat dengan langkah tersebut satu derajat. Jadi dia dengan niat sholat ke masjid, kemudian dia melangkah, maka satu langkah itu tidaklah dia dicatat, kecuali dia akan dinaikkan satu derajat oleh Allah SWT. Jadi diangkat derajatnya satu derajat, itu baru satu langkah. Tadi ngitung nggak berapa langkah tadi? Kalau 10 langkah, 10 derajat kita diangkat oleh Allah SWT. Kalau 20 derajat, 20 langkah, 20 derajat diangkat. Kemudian wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan dari sebab dia melangkah khati'ah. Melangkah ke masjid khati'ah, dihapuskan satu dosa, satu kesalahan. Dengan satu langkah dihapuskan satu kesalahan kita. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid udah selesai langkahnya. Lalu ngapain dia ke masjid? Fa idza dakhalal masjida kana fis shalah. Maka apabila dia masuk ke masjid, adalah ia hendaknya untuk melaksanakan sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat sini? Sholat tahiyatul masjid. Dan ini menjadi bagian dari sunnah. Bahkan kata ulama bukan hanya sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Kalau kita masuk ke masjid, jangan lupa untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat itu apa? Sholat tahiyatul masjid. Kapan dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Kapan saja ketika dia masuk ke masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu merupakan sholat sunnah yang memiliki sebab. Berbeda dengan sholat sunnah yang disebut dengan sholat nafal mutlak yang tidak memiliki sebab. Sama dengan sholat sunnah wudu, juga sholat sunnah yang memiliki sebab. Sehingga kapan saja boleh dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apakah sebelum subuh atau setelah subuh? Padahal kan habis subuh kan katanya kita dilarang untuk sholat. Habis asar juga dilarang untuk sholat. Tapi yang dimaksud dengan dilarang sholat habis subuh atau selesai asar, habis asar, itu adalah sholat yang mutlak, sholat sunnah mutlak yang dilarang. Tapi kalau sholat sunnah yang memiliki sebab, tidak. Termasuk salah satunya adalah apa? Tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sebab dia masuk ke masjid. Makanya saya sering katakan kalau kita di Porkomas nih habis masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Di mana saja, tidak mengganggu. Yang penting kita tidak mengganggu orang. Di pojok, di apa, atau jangan sampai kita sholat juga di depan pintu. Sholat tahiyatul masjid depan pintu. Jadi kita juga harus tahu juga. Kenapa? Karena kalau kita sholat tahiyatul masjid di depan pintu, orang mau masuk nungguin kita, kesian. Kalau dia jalan, berdosa besar. Kenapa? Karena dia sholat berjalan di depan orang yang sholat. Cari pojokan. Makanya kadang-kadang saya kalau sholat tahiyatul masjid di mimbar yang kira-kira orang nggak lewat, atau di pojokan lah gitu. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Dari rumah itu kita udah niat itu mau ke masjid. Gitu. Kemudian maka natis sholatu ma tahbisu. Jadi apabila dia masuk ke masjid, maka dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sebelum dia masuk ke masjid, ada yang namanya bacaan zikir masuk ke masjid. Apa bacaannya? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jangan lupa itu. Karena itu sunnah. Kita bersalawat dulu, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan nama Allah, dan kita bersalawat kepada Allah dan memberikan salam. Kemudian kita membaca Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu di masjid.
ketika masuk masjid. Nggak perlu kencang-kencang, nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftah, Bismillahirrahmanirrahim, abwaab rahmatik. Udah gitu aja. Kenapa? Karena di masjid itu tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar kalau masuk masjid Allah bukakan pintu rahmat. Apa sih rahmat itu? Kasih sayang. Allah sayang kita dengan rahmat tersebut. Kemudian setelah itu maka nanti sholatu hiya tahbisus. Selama ketika dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian juga dia terikat dengan sholat. Hatinya terikat dengan sholat. Walaupun pada saat itu belum waktu sholat nih, tapi hatinya terikat dengan sholat. Wal malaikatu yusallun. Jadi ketika dia masuk ke masjid, tahiyatul masjid, dan hatinya terikat dengan sholat, kenapa? Karena dia sedang menunggu waktu sholat. Karena dia sedang menunggu apa? Waktu sholat. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun. Dan para malaikat pun mendoakan salah seorang kalian yang selama kalian berada di tempat duduk sholat, di majelis sholat, di tempat masjid tersebut, sambil nungguin sholat. Kan sambil nungguin sholat dia apa? Dia sholat tahiyatul masjid, kemudian kadang untuk menunggu lagi dia berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Nah selama itu para malaikat yaqulun, mereka mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang tersebut. Bayangkan, kita masuk ke masjid, minta agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat. Ketika kita masuk ke masjid, malaikat mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat. Bayangkan, kita berdoa untuk diri kita dan malaikat pun mendoakan kita. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Kepada orang yang sedang menunggu sholat, orang yang hatinya terikat dengan sholat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunin orang tersebut. Makanya orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu di situ banyak faedahnya. Pertama, dia didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, pahalanya lebih dari 25 derajat, disebutkan dalam satu riwayat, atau riwayat lain mengatakan 27 derajat. Kemudian ketika dia berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat meminta, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobat orang tersebut. Makanya ketika kita masuk masjid, kita berdoa kepada Allah untuk bertobat, minta kepada Allah agar tobat kita diterima. Kenapa? Karena saat itu malaikat sedang mendoakan kita agar tobat kita diterima oleh Allah SWT. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Kenapa? Karena malaikat saat itu sedang memohonkan ampun untuk diri kita kepada Allah SWT untuk apa? Mendapatkan ampunan. Malam yu'di fihi, selama dia tidak terganggu. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Makanya apa? Ketika dia apa? Batal wudu. Selama dia tidak mengobrol di situ. Maka yang terbaik apa? Ketika kita masuk masjid, berdoa, minta ampun kepada Allah SWT, dan juga apa? Senantiasa beristighfar, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kenapa? Selama itu malaikat sedang mendoakan kita. Nah dari hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang sangat luar biasa, di mana penulis hadis, penulis Riyadhus Shalihin, syarahnya mengatakan bahwa seseorang ketika dia sholat di masjid berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri di rumah atau di pasar. Kenapa? Pahalanya itu disebutkan dalam hadis tadi, ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Kenapa? Li'anna sholata ma'al jama'ati qiyamun bima aujaballahu min sholatil jamaah. Karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu merupakan kewajiban. Nah di sini memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sholat berjamaah itu, orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah, tapi bukan sunnah sekedar sunnah, tapi muakkadah. Namun kita melihat bagaimana perilaku Imam Syafi'i, walaupun beliau memfatwakan sunnah muakkadah, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali pada saat beliau sedang sakit. Sedangkan imam yang lain mengatakan wajib
aini, bagi laki-laki. Jadi wajib bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian begitu juga ada yang mengatakan walaupun sunnah, tapi ketika dia meninggalkan sholat berjamaah, maka itu dosa. Dengan sebab apakah sholatnya sah gitu? Ketika dia sendiri sholat sendiri nih, apakah sholatnya sah sendiri di rumah? Sholatnya sah kalau nggak. Tapi ma'al ismi, berdosa karena dia tidak melakukan sholat berjamaahnya. Tapi sholatnya tetap gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat, tapi dia dibarengi dengan berdosa karena dia meninggalkan sholat berjamaah. Dalilnya mana? Karena disebutkan dalam hadis, para ulama mengambil pendapat yang roji itu adalah anna sholatal jama'ati fardhu ainin, bahwa sholat berjamaah itu fardhu ain bagi laki-laki. Bagi apa? Laki-laki. Jadi kalau bagi laki-laki yang soleh itu sholat berjamaahnya apa? Di masjid. Tapi kalau laki-laki yang di rumah berarti dia laki-laki yang apa? Solehah. Gitu. Kenapa? Karena di rumah itu wanita. Jadilah laki-laki yang soleh untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Dalilnya begitu banyak. Di Al-Quran Allah SWT mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud dengan rukuk di sini apa? Wasallu ma'al musallin, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Bareng-bareng, berjamaah. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan dalam Al-Quran ketika dalam suasana khauf, peperangan, maka sampai suasana peperangan pun diperintahkan untuk sholat berjamaah. Bayangkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ibatun minhum ma'ak. Apabila kamu ingin melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat berbarengan dengan kelompok-kelompok lain. Artinya apa? Berjamaah. Jadi dalam suasana perang saja masih diperintahkan untuk sholat berjamaah, apalagi dalam suasana aman. Dan sholat berjamaah ini luar biasa, Pak. Pahalanya luar biasa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Lalu Ustaz, kalau saya nggak mampu ke masjid dalam satu waktu, padahal saya sudah rutin sholat berjamaah, ternyata satu waktu saya sakit, nggak bisa melangkah kaki ke masjid, atau sakit, atau macam-macam, berarti saya hilang dong pahala sholat berjamaah? Tidak. Yang penting dia sudah niatkan di rumah. Ya ini keutamaan orang yang istiqomah di dalam sholat berjamaah, yang kontinu, yang rutin. Ketika dia punya udzur karena sakit, ternyata pada nggak mampu ke masjid untuk sholat berjamaah, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia sudah punya niat. Lagi sakit nih, waduh enak sholat berjamaah, tapi dia nggak mampu, ada niat. Dia sholat di rumah aja. Kenapa? Karena kalau dia di masjid khawatir nanti terjadi apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin di jalan dia jatuh dan sebagainya. Tapi dia sudah mendapatkan apa? Pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia kontinu istiqomah. Ini keutamaan orang yang kontinu istiqomah, konsisten di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bi annar rajul idza tawaddaa fi baitihi. Ini dalam hadis lain, dengan bahwa seseorang apabila dia berwudu di rumahnya, fa asbaghal wudu, dengan wudu yang sempurna, berarti diperintahkan, disunahkan kita wudunya di rumah. Jadi luar biasa wudunya di rumah, agar tempat rumah kita juga menjadi tempat ibadah. Jangan sampai rumah kita nggak pernah ditempatin untuk pakai wudu gitu. Maka saya sering katakan, di samping kita beribadah di rumah, juga di rumah kita juga ada satu tempat untuk kita ibadah. Apakah kita melaksanakan qobliyah atau ba'diyah di rumah, kita baca Quran di rumah. Kenapa? Karena nanti tempat yang kita lakukan itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Iya kan? Akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari inilah aku tutup
mulut-mulut mereka. Kapan? Nanti di hari kiamat. Nanti mulut-mulut orang Allah Subhanahu wa taala tutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara untuk menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki mereka lah yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi nanti mulut akan ditutup. Anggota badan kita itu menjadi saksi. Tempat salat kita pun apa? Menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kaki kita yang melangkah ke masjid pun akan menjadi saksi. Kenapa mulut ditutup oleh Allah SWT? Kata para ulama, karena mulut udah kebanyakan bohong di dunia. Jadi di akhirat udah diem aja inti. Gak usah ngomong lagi. Kenapa? Udah kebanyakan bohong. Yang menjadi saksi nanti apa? Anggota kita. Dan rumah menjadi saksi karena di situ tempat ibadah kita juga. Jadi jangan sampai rumah kita sepi. Karena Rasulullah menyebutkan la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Gimana kubur kayaknya? Angker banget. Kubur apa? Angker. Orang lewat kubur apa? Malam ngeri juga apa? Sepi lah. Nah, jangan jadikan rumah kita sebagai apa? Kuburan. Jadikan rumah kita tempat ibadah kita juga, baca Quran. Bahkan diperintahkan iqra'u suratal Baqarah. Fa innal buyutal ladzina yaqra'una suratal Baqarah yafirru syaitan. Kata Rasulullah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa innal buyutal ladzi yaqra'u suratal Baqarah yafirru syaitan. Maka sesungguhnya rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah yafirru syaitan. Maka setan-setan itu lari, bukan lari aja, ngibrit. Kalau orang Betawi itu lari cuma lari biasa aja, tapi kalau ngibrit lari kenceng ketakutan. Itu namanya apa? Ngibrit, lebih dari kenceng daripada apa? Kencengnya lebih daripada lari gitu. Jadi rumah yang dibacakan apa? Surat Al-Baqarah, ya firus setan. Setan itu akan berlari, ngibrit. Jadi jangan sampai rumah kita pas sepi. Ba'diyah kita juga bagus di rumah. Kalau kita apa? Itu juga kondisional. Ba'diyah di rumah kondisional atau qobliyahnya apa? Kondisional. Kenapa? Karena rumah itu akan menjadi saksi dan lebih khusyuk di rumah. Dan akan menghilangkan penyakit ria. Kalau kita kebanyakan sholat sunnah di masjid, sementara orang-orang pada pulang, Mbak, Allahu Akbar, pada pulang. Gue doang yang paling banyak sholat sunnah. Kenapa? Buktinya yang pada pulang. Nah, jadi apa? Muncul ya dia. Tapi kalau di rumah nggak ada yang nilai gitu. Cuman diri kita doang. Apalagi kalau sholat malam nggak ada yang nilai. Istri kita juga kadang-kadang belum tentu ngeliat. Anak-anak kita juga di malam hari. Dan itulah luar biasa ibadah. Jamaah sekalian, jadi seseorang yang apabila dia berwudu di rumah lalu wudunya sempurna. Jadi Rasulullah SAW ketika mengajarkan sholat maka dimulai dari wudu. Ada satu hadis tentang hadis ini dikenal dengan al-musi'u fi sholah, orang yang salah di dalam sholat. Satu kali Rasulullah melihat ada salah seorang sahabat dia sholat. Kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah memberi salam. Kemudian kata Rasulullah, "A'id fa innaka lam tusalli." Ulangi, sesungguhnya Anda belum sholat. Akhirnya itu sahabat ulangin lagi. Kemudian selesai dia datang lagi ke Rasulullah. Rasulullah menyuruh lagi, merintahkan lagi, "A'id fa innaka lam tusalli." Ulangi, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu sahabat tersebut mengatakan, "Wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasul, saya tidak mampu untuk melaksanakan sholat yang lebih baik dari ini." Maka Rasulullah ajarkan tentang sholat. Apa kata Rasulullah? Fa idza kumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila kamu ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Summastaqbilil qiblah. Kemudian menghadap ke kiblat. Summa fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Jadi Rasulullah SAW ketika mengajarkan orang ini, yang hadis ini dikenal dengan al-musi'u fi sholah, orang yang salah di dalam sholat, itu bukan sholatnya saja yang diajarkan,
Tapi dimulai dari bagaimana cara berwudunya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, fa idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Apabila engkau ingin melaksanakan salat, sempurnakan dulu wudu. Kenapa? Karena kalau orang belum sempurna wudunya, maka otomatis salatnya enggak sah. Kenapa? Karena wudunya enggak sah. Jadi antara salat dengan wudu itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tidaklah orang tersebut bisa sah salatnya kecuali wudunya sah. Maka kita perlu juga untuk belajar tentang bagaimana sifat wudu Rasulullah. Jangan sampai ada orang wudunya cepat banget. Yang penting asal nyenggol anggota wudu aja gitu. Padahal banyak air yang belum sampai kepada kulit tepat anggota wudu. Kemudian Rasulullah mengajarkan habis itu Fastaqbilil kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi menghadap kiblat. Kenapa? Menghadap kiblat itu merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Nah, di dalam sholat ini ada yang dikenal dengan rukun sholat, ada yang dikenal dengan syarat sholat. Pernah gak saya bahas nih? Belum ya? Apa bedanya antara rukun sholat dengan syarat sholat? Rukun adalah dalam sholat nih sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat dan dilakukannya berganti-ganti, dan dia merupakan bagian dari tata cara sholat. Itu rukun. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hati-hati cara takbiratul ihram, karena banyak yang ketika dia bertakbiratul ihram, ketika takbiratul ihramnya banyak yang belum sempurna. Saya beberapa tempat seringkali menjadi makmum takbiratul ihram. Akhirnya saya menyalahkan, mungkin salah dengar kali. Jadi akhirnya nyalahkan kuping kita sendiri, salah dengar kali. Tapi kalau di 2 kali 3 kali bukan salah dengar, emang bacanya begitu kan gitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dibaca Allahu Akbar. Sebab ada yang baca Allahu Akbar, bukan Allah. Allahu Akbar dengan tafkhim tebal. Akbar berarti tidak boleh panjang. Allahu Akbar, salah. Karena kalau Allahu Akbar berarti Allah itu beduk, atau enggak beduk, tambur, drum. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Atau itu juga di azan juga nggak boleh di azan. Tidak boleh orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh, karena artinya salah. Itulah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran kalau panjang dan pendeknya itu bisa merubah arti. Fathah dan kasroh juga bisa merubah arti. Huruf yang hampir mirip juga bisa berbeda arti. Itu bahasa Arab. Tidak juga boleh barnya betul Allahu Akbar tapi A-nya panjang. Allahu Akbar, nggak boleh juga. Kenapa? Karena di situ ada huruf istifham namanya. Apakah Allah Maha Besar? Padahal Allah memang Maha Besar, nggak boleh ditanyakan. Nah ini makanya harus belajar tentang tentang bagaimana bacaan salat. Allahu Akbarnya benar, Allahnya. Barnya juga benar, Allahu Akbar. Tapi di tengah-tengahnya dia baca Allahu Akbar. Salah apa benar tuh? Allahu Akbar. Seakan-akan di tengah-tengahnya itu ada huruf waw. Allah dan Maha Besar. Yang betul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barnya pendek, A-nya juga Allah juga pendek. Dan di tengah-tengah antara Allah dan Akbar tidak ada huruf waw, tidak Allahu Akbar. Banyak sekali karena takbir intikal. Tahu takbir intikal itu adalah takbir berpindahnya dari satu rukun ke rukun. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Padahal Sami'allahu liman hamidah. Enggak panjang. Allahu Akbar. Jadi perlu tahu? Itu rukun. Habis
takbir baca Fatihah. Apalagi juga baca Fatihah itu perlu apa? Perlu kita pelajari agar salat kita sah. Terus ruku, i'tidal, sujud itu namanya rukun, berganti. Dan dia masuk bagian dari tata cara salat. Syarat juga begitu. Syarat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan di dalam salat. Tapi dilakukannya terus-menerus ketika dia salat. Dan dia bukan bagian dari tata cara salat. Seperti apa? Menghadap kiblat, wajib gak? Suci dari hadas besar dan kecil, wajib gak? Lalu suci najis dari badan kita, pakaian kita dan tempat sholat kita. Itu bukan bagian dari apa? Tata cara sholat, tapi dia syarat dan wajib. Bisa dibedakan ya antara rukun dengan syarat. Kemudian, jadi Rasulullah apa? Mengajarkan orang yang salah sholat dimulai dari bagaimana menyempurnakan wudhu dulu. Summa istaqbilal kiblah, kemudian menghadap kiblat. Makanya kalau kita mau sholat, jangan langsung takbir dulu. Posisi kita dulu benerin udah menghadap kiblat belum? Jangan sampai kita takbir sambil jalan. Allah. Makanya kan ada orang yang buru-buru nih. Jadi apa? Masbuk. Ya. Ada dalam saya itu masbuk adalah orang yang ketinggalan sholat. Ya. Muafiq orang yang sesuai dengan berbarengan dengan imam. Ya. Kalau masbuk apa? Orang yang ketinggalan sholat. Ketika kita ketinggalan sholat, lempengin dulu badan dia untuk menghadap kiblat, baru dia takbir. Allahu Akbar. Sebab ada saya pernah ngelihat orang di belakang saya nih, samping saya dia masbuk sama juga dengan saya masbuk. Saya lihat kok langsung apa? Imamnya lagi apa? Ruku, dia nggak takbiratul ihram, langsung aja ruku juga gitu, ikutin imam gitu. Padahal setiap sholat hendaknya dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan summa fakabbir, kemudian bertakbirlah walaupun dia masbuk. Jadi jangan langsung ikutin gerakan imam sujud, disujud aja langsung tanpa apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, imamnya sujud, ikut sujud. Jangan langsung sujud aja langsung gitu. Ini apa? Perlu yang namanya salat berjamaah juga kita harus tahu. Kemudian summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah di dalam apa? Salat kita dari Al-Qur'an. Yang mudah. Jangan sampai kita baca yang susah, yang mudah, yang gampang kita apa? Yang kita apa? Hafal udah. Kenapa? Karena kalau kita nggak hafal, apalagi banyak salahnya, akan mengganggu kehusuan makmum. Apalagi makmumnya yang udah hafal apa yang dibaca oleh imam. Jadi baca yang termudah saja. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Jamaah sekalian rahimakumullah. Summa kharaja min baitihi ilal masjid la yanhuzuhu aw la yakhruju ila shalah. Kemudian dia keluar dari rumahnya ke masjid, tidaklah dia keluar kecuali dia niat untuk sholat. Jadi ada niat sholat. Makanya kalau kita mau ke masjid, niatnya dimulai dari apa? Rumah tuh. Langkah kaki kita niat bahwa saya mau sholat. Kenapa? Karena setiap yang kita langkahkan nanti satu langkah Allah Subhanahu wa taala akan angkat 1 derajat. Kenapa? Karena kita udah niat dari rumah. Satu langkah lagi kita apa? Derajatnya apa? Allah hapuskan dosa kita. Berbarengan, yang pertama Allah angkat derajat kita, yang kedua Allah hapuskan dosa-dosa kita. Satu langkah. Terus, kenapa? Karena kita sudah punya niat sholat dan ke masjid. Jamaah sekalian, lalu bagaimana dengan orang yang tidak berniat? Kata para ulama, kalau nggak ada niat, biasa aja, nggak ada apa? Nggak ada pahala untuk apa? Langkahnya. Kenapa? Nggak ada niat. Kecuali kalau dia udah masuk masjid, gitu. Baru dapat pahala masuk ke masjid. Gitu. Maka dari rumah kita niatkan, gitu. Agar jadi orang yang saya itu jangankan di masjidnya, melangkahkannya saja itu udah dapat pahala gitu. Tapi Ustaz, saya habis isya atau habis maghrib nanti ada rapat di masjid. Ya udah niat sholat aja gitu. Jangan niat rapat. Adapun rapat itu lain aja lagi gitu. Jadi apa? Lain lagi. Nah, lalu bagaimana kalau umpamanya dari rumah kita mampir nggak ke masjid umpamanya. Mampir umpamanya ke nongkrong dulu, ada teman-teman ngobrol aja dulu ya. Sambil nungguin apa? Nggak dapat lagi. Kenapa?
Karena dia memang niatnya untuk ke masjid, bukan untuk apa? Ngobrol di masjid, ngobrol dengan teman-temannya dia di pinggir jalan sambil nunggu apa? Nunggu adzan gitu. Tidak. Makanya dari situ. Jadi ada niat. Dan niat itu jangan dibatalkan karena gara-gara kita mau pas kita lihat teman kita lagi ngobrol, ngobrol sebentar sambil nungguin. Jangan. Nah, ketika kita sudah ngobrol nih, ternyata belum apa? Belum adzan. Di mana kita niat? Dari tempat itu. Niat. Kata para ulama, dari tempat yang apa? Kita kumpul teman nih, mau ke masjid nih. Niat di situ. Kenapa? Nanti langkah kita dari situ tuh sudah dihitung. Pertama, kita dihapuskan dosa-dosa kita. Langkah kita yang kedua diangkat dari situ jadinya, bukan dari rumah kita, dari situ. Kenapa? Karena kita mulai niat dari situ. Dari tempat yang kita menuju ke masjid. Jadi kita diajarkan oleh para ulama seperti itu. Kenapa? Hadis Rasulullah seperti itu. Kemudian fa innahu fi sholatin man tadhara shalah, dan ketika dia dalam masjid tidaklah hatinya terikat kecuali untuk menunggu sholat. Bukan yang lain, dia menunggu sholat. Jadi orang itu wadzalika ribat dalam hadis apa? Itulah orang yang terikat dengan sholat. Itulah orang yang terikat dengan sholat. Jamaah sekalian, maka dari sini perlu ada niat ketika kita melakukannya. Jadi jangan sampai tidak berniat. Dan tentunya niat itu nggak perlu diucapkan, di hati saja. Dari rumah kita sudah niatkan. Kemudian sholat ini kan merupakan ibadah yang utama. Setelah kita beriman pada Allah SWT, yang utama itu apa? Sholat. Yang kedua, sholat itu merupakan ibadah yang nanti akan dihisab pertama sekali oleh Allah SWT sebelum ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat itu merupakan ibadah yang afdhalul ibadah ba'dal imani billah. Jadi ibadah yang utama setelah kita beriman pada Allah SWT. Yang kedua, ibadah apa? Sholat itu merupakan ibadah yang nanti pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibadah-ibadah kita yang lain, sebelum zakat kita dipertanyakan, sebelum sholat sedekah kita dipertanyakan, puasa kita dipertanyakan, sholat duluan. Sholat juga merupakan ibadah yang dia merupakan al-ahdu baina syirki wal kufri. Al-ahdu baidan wa baina syirki wal kufri as-shalah. Perbedaan antara kita, kata Rasulullah, dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sholat. Orang mukmin sholat, orang kafir nggak sholat. Jadi kelihatan orang yang mukmin pasti dia sholat. Kemudian sholat juga merupakan ibadah yang disebutkan orang yang melaksanakan ibadah sholat itu akan menjadi melatih dia kesabaran. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru Jadi Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat kalian menjadi penolong hidup. Nah, dari ayat ini maka Rasulullah ketika memiliki permasalahan, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Kenapa? Menjadi penolong hidup. Dan sholat ini tidak ada ibadah yang kata para ulama dia meninggalkannya secara sengaja itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran kecuali sholat. Hati-hati. Kata para ulama seperti itu. Kenapa? Karena sholat itu merupakan ibadah yang khusus. Kalau ibadah lain Rasulullah mendapatkan wahyunya kadang-kala di Mekah, kadang-kala di Madinah. Ketika Rasulullah perintah ibadah-ibadah lain, kewajiban lain itu kadang-kala di Mekah, kadang-kala di Madinah. Tapi khusus untuk ibadah sholat langsung beliau diisra dan dimirajkan ke Sidratul Muntaha, langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan betapa pentingnya sholat. Sehingga jangan sampai kita meninggalkan sholat sekalipun. Paksakan diri kita untuk bisa sholat. Rasulullah SAW ketika mau meninggal pun beliau memesankan kepada umatnya as-shalah, as-shalah. Ingat, hati-hati sholat. Saking pentingnya sholat. Sampai mau meninggal pun Rasulullah berpesan pada umatnya tentang sholat. Maka jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita nggak sholat. Jangan sampai kita membiarkan istri kita, keluarga kita nggak sholat.
Anak kita berikan muru auladakum bisolati inda sab'in, perintahkan anak-anak kalian sholat pada saat umur 7 tahun. Anak kita diperintahkan untuk 7 tahun sholat, berarti sebelum 7 tahun sudah diajarkan bagaimana tata cara sholat. Wadribuhum inda ashrin, dan pukullah mereka kalau mereka meninggalkan sholat pada saat umur 10 tahun, tapi tentunya bukan pukulan yang jadi babak belur. Akhirnya kita juga kasih apa? Yang jadi kerepotan gitu, dipukul sampai babak belur akhirnya ke dokter, itu juga nggak boleh. Pukul hatinya, maksud nasihatin, itu lebih bagus. Kita nasihatin hatinya dengan kita pukul dengan apa? Kalau nanti kamu tidak sholat, nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Jadi kita pukul, kita nasihatin. Jadi pukul psikologinya agar dia mau apa? Sholat. Kasih sanksi kalau nggak sholat ini begini. Jadi apa? Berikan contoh. Jadi jangan sampai kita nyuruh anak sholat tapi kita sendiri nggak sholat. Ada orang tua nyuruh dia sholat ke masjid, tapi yang nyuruh bapaknya nggak ke masjid gitu. Anak sekarang kan pintar-pintar. Kata anak ini, bapak duluan nih ke masjid, bapak kan tuaan, saya kan mudaan. Nah ini anak sekarang tuh, beda dengan anak dulu. Kita kalau anak dulu ini, kalau diperintahkan sholat ke masjid, emang bapak kita sholat. Jadi kita ngikutin aja otomatis. Jadi 1000 kata, kalau kita tidak memberikan uswah, contoh untuk melaksanakan sholat, nggak mempan. Tapi kalau kita nggak ngomong, tapi kita melaksanakan sholat, anak kita otomatis ngikut kita. Kenapa? Karena anak itu ikut siapa yang ada di rumahnya, terutama orang tuanya. Kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan jadi diajarkan oleh Rasulullah, niatlah dari rumah agar apa yang kita langkah itu mendapatkan, pertama dihapuskannya dosa-dosa kita 1 kali langkah, yang kedua diangkat derajat kita. Dan kita ke masjid, ketika masuk ke masjid juga niat dengan kita membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kita duduk, kita tahiyatul masjid, kemudian kita tutup, niat diduduk, niat menunggu waktu sholat. Hati kita terikat. Dan semuanya malaikat akan mendoakan kita. Dan pada akhirnya dengan sholat kita, mudah-mudahan yang kita lakukan ini, nanti ketika dihisab, Allah SWT akan memudahkan kita hisabnya di akhirat. Dan dengan sebab sholat kita, Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan.